Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Nadindro Sukma. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi genetis. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita tahu, tubuh kita terdiri dari miliaran sel yang berukuran kecil. Di dalam sel-sel kita terdapat nukleus, atau yang sering kita sebut sebagai intisel. Di dalam intisel terdapat kromosom yang terdiri dari DNA. DNA sendiri terbentuk dari rangkaian gen yang saling menyatu. Selanjutnya, kromosom. Kromosom adalah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Berikut adalah gambar struktur kromosom. Berikut adalah 4 bentuk kromosom. Pertama, metasentrik. Metasentrik adalah kromosom yang memiliki lengan panjang yang relatif sama, sehingga sentromer berada di tengah-tengah kromosom. Yang kedua, submetasentrik adalah bentuk kromosom yang memiliki satu buah lengan kromosom yang lebih pendek, sehingga sentromer sedikit bergeser dari posisi tengah pada kromosom. Yang ketiga, akrosentrik adalah kromosom yang memiliki sebuah lengan kromosom yang menyebabkan sentromer ini terletak paling dekat atau pendek dibandingkan kromosom lainnya. Yang terakhir, telosentrik adalah kromosom yang memiliki sebuah lengan kromosom yang menyebabkan sentromer ini terletak di ujung kromosom. Berikut adalah macam-macam kromosom. Nomor 1 sampai 22 adalah autosom, yaitu jenis kromosom yang berfungsi sebagai penentu sifat tubuh. Nomor 23 adalah gonosom, yaitu jenis kromosom yang berfungsi sebagai penentu jenis kelamin. Selanjutnya, DNA. DNA adalah akronim dari deoksiribonucleic acid, atau bahasa Indonesianya ADN, asam deoksiribonukleat. DNA adalah biomolekul yang menyimpan dan menyandi instruksi genetik setiap organisme. Berikut adalah gambar dari DNA. DNA terdiri dari 2 kelompok ikatan. Yang pertama, purin, yang terdiri dari adenin dan guanin, dan yang kedua, pirimidin, yang terdiri dari timin dan sitokin. Dari gambar, kita bisa lihat kalau T, yaitu timin, membentuk ikatan dengan A, yaitu adenin, dan G, guanin, membentuk ikatan dengan C, yaitu sitokin. Itu adalah gambar dari penemu struktur model DNA, yaitu James Dewey Watson dan Francis Crick. Berikut adalah gambar struktur DNA. Selanjutnya, RNA. RNA adalah akronim untuk ribonucleic acid, atau bahasa Indonesianya asam ribonukleat, ARN. RNA adalah molekul primer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Selanjutnya, struktur RNA. RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Selanjutnya, jenis RNA. Yang pertama, mRNA atau messenger RNA, terdapat di dalam intisel dan di sitoplasma. mRNA merupakan molekul tunggal yang fungsinya membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Yang kedua, tRNA atau transfer RNA adalah RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA dan mengikat asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkatnya ke ribosom. Yang ketiga adalah brRNA atau ribosomal RNA, merupakan molekul paling besar. Fungsinya bersama dengan protein, RNA ini akan membantu struktur ribosom yang mengatur proses translasi. Selanjutnya, replikasi DNA. Replikasi DNA adalah penggandaan DNA baru menggunakan DNA yang ada. Berikut adalah gambar model replikasi DNA. Ada model konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Tetapi, model yang diakui sampai sekarang adalah model semi-konservatif. Berikut adalah foto dari penemu model replikasi DNA. Yang pertama adalah Matthew Michelson, dan yang kedua adalah Franklin Stahl. Selanjutnya, kode genetik. Kode genetik adalah kode yang berisi urutan nukleotida atau nitrogen yang membentuk satu protein. Berikut adalah tabel kodon. Di tabel kodon ini, 61 kodon membentuk asam amino dan 3 kodon membentuk stop kodon. Selanjutnya, contohnya mRNA. Di sini
Bahasa AUG membawa informasi start atau asam aminonya metionin. Bahasa UCU, asam aminonya serin. Bahasa GAC, asam aminonya asparagin. Dan terakhir, bahasa UGA membawa informasi stop. Ribosom pada sintesis protein. Ribosom adalah organel kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Di video sudah ada gambar ribosom. Ribosom sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, terdapat mRNA binding site. Yang kedua, A site untuk amino asid tRNA. Yang ketiga, P site untuk peptididyl tRNA dan E site atau exit site. Terdapat juga small subunit dan large subunit. Small subunit atau subunit kecil berfungsi untuk memberi gugus kerja, di mana tRNA mencocokkan diri dengan kodon dari mRNA. Dan large subunit atau subunit besar berfungsi untuk mengkatalisasi proses pembentukan ikatan peptida. Perbedaan transkripsi dan translasi pada sel eukariotik dan prokariotik. Video sudah ada gambarnya. Untuk di sel prokariotik, proses transkripsi dan translasi terjadi secara bersamaan. Tempat transkripsinya dan translasi terjadi di sitoplasma. Sebaliknya, di sel eukariotik, proses transkripsi dan translasi tidak terjadi secara bersamaan. Dan tempat transkripsi terdapat di nukleus dan translasi di ribosom dan sitoplasma. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.